Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan gue, Vesa Sablo. Ya, pastinya, kali ini gue bakal merekomendasikan anime-anime yang seru untuk kalian tentunya pastinya ya macam biasa lah. Dan di sini yang akan gue rekomendasikan adalah anime-anime yang akan tayang pada Spring 2023. Ya, awal bulan April tahun ini tentunya. Dan gue jamin anime-anime ini mantap banget dan wajib banget kalian tonton teman-teman. Ya, tanpa berbasa-basi, mending kita langsung ke list pertamanya aja. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan dukung gua terus, oke? Share juga kepada teman-teman kita yang lain. Ini dia list pertamanya teman-teman. Konosubarashi Sekai ni Bakuen wo. Anggota Crimson Magic Clan, Megumin dan Yun Yun berada di puncak kelas mereka, tapi mereka masih harus belajar banyak tentang sihir. Yun Yun mulai belajar sihir tingkat lanjut, tapi Megumin telah memilih jalannya yang berbeda. Jalur dengan sihir ledakan, explosion. Meskipun diperingatkan tentang kegunaannya yang terbatas, Megumin percaya sihir ledakan adalah cara untuk menjadi penyihir yang sangat hebat tentunya dan menggairahkan. Dan dia tidak akan percaya dengan sebaliknya. Jadi sihir explosion lah yang terbaik. Ya teman-teman, anime ini menceritakan tentang lebih fokusnya ini animenya ceritanya tuh ke si Megumin tentang explosion, tentang dia ingin menjadi seorang penyihir ledakan yang paling hebat. Tonton animenya cok, explosion. Hell Paradise atau Jigokura menceritakan perjalanan seorang Gabimaru merupakan ninja dari Iwagakure, salah satu ninja terkuat dari desa tersebut. Dia dikenal sebagai si hampa karena memang si Gabimaru ini merupakan ninja yang tidak memiliki emosi sama sekali. Di tengah percobaannya untuk berhenti menjadi seorang pembunuh, dia justru dijebak oleh para rekannya dan berakhir dengan dijatuhi hukuman mati. Dia pun sebenarnya sudah bosan untuk hidup tanpa tujuan, maka dari itu ia pun setuju dengan hukuman dan berharap bisa segera mati. Namun sayangnya berbagai metode eksekusi telah dijalankan pada si Gabimaru ini, semuanya berakhir dengan kegagalan. Tidak ada satupun metode eksekusi yang berhasil untuk membunuh dirinya. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Sagiri Yamada Asaemon yang merupakan seorang eksekutor yang mencoba untuk melakukan eksekusi pada si Gabimaru ini. Mengetahui sebuah fakta bahwa si Gabimaru ini sebenarnya masih memiliki tujuan hidup, namun tidak ingin mengatakannya. Tujuan tersebut adalah untuk hidup dengan normal bersama istrinya dan meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang ninja pembunuh. Mengetahui hal ini, Yamada menawarkan sebuah kesepakatan pada si Gabimaru untuk bisa lolos dari hukuman mati dengan melakukan sebuah ekspedisi menuju sebuah pulau untuk mencari eliksir keabadian yang berada di selatan Jepang. Jadi gue saranin teman-teman baca manganya karena anime ini adalah anime yang diadaptasikan dari manga dengan judul yang sama. Jadi rekomendasi banget lah cok, tonton intinya animenya. Yamada-kun, tuh level 999 no Koi wo Suru. Yang penting kayak gitulah judulnya cowok. Gue lupa penyebutan 999 dalam bahasa Jepang ya. Jadi di sini intinya, setelah pacarnya berselingkuh dengan gadis lain yang dia temui dalam game, Akane Kinoshita belajar dari pengalaman pahit bahwa pacar gamer bisa sama buruknya dengan versi offline. Bagi kalian yang udah berpengalaman soal pacar-pacaran, paham lah pastinya intinya. Saat dia melampiaskan amarahnya dengan mengalahkan monster-monster sampai menjadi bubur, dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Akino Yamada, salah satu karakter dengan topeng Afrom dan Noh. Ya intinya kayak gitulah bentuknya cok. Paham kalau kalian udah nonton trailernya, paham kalian macam mana bentuk karakternya. Yamada tidak ramah dan kasar, adalah tipe orang yang membuat si Akane ini pingsan. Namun sementara statistik permainan Yamada yang mungkin sudah mencapai maksimal, Yamada tidak berpengalaman dalam masalah hati teman-teman. Dan melawan segala rintangan dan mendapati dirinya tergerak olehnya. Mendapatkan teman baru di sepanjang jalan, dapatkah Akane mengguncang hati si Yamada, bocah sekolah menengah tingkat bos terakhir. Jadi teman-teman, tonton juga animenya dan baca manganya karena ya mantap banget lah intinya animenya ini cok. Karena gue saranin banget. Marsley. Bagi semua orang di dunianya yang didominasi sihir, Mars Bernidad yang muda dan tak berdaya adalah ancaman bagi kumpulan gen dan harus disingkirkan. Hidup diam-diam di hutan, dia menghabiskan setiap harinya melatih tubuhnya, membangun ototnya yang cukup kuat untuk bersaing dengan sihir itu sendiri. Namun setelah identitasnya terungkap dan kehidupannya yang damai terancam, Mars memulai perjalanannya untuk menjadi seorang Divine Visionary.
sebuah peran yang begitu kuat sehingga masyarakat tidak punya pilihan selain menerima keberadaannya. Maka untuk mempertahankan kehidupannya yang damai, Mars tanpa sihir mendaftarkan dirinya di Akademi Sihir Eastern yang bergengsi tentunya. Bersaing dengan anak-anak dari beberapa yang paling kuat dan elit di dunia. Kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di Eastern, sihir Mars tampaknya sudah sangat dirugikan oleh teman-teman sekelasnya. Untuk mencapai tujuannya, Mars harus berlatih, melewati setiap percobaan, dan menggunakan tinjunya sendiri mengatasi sihir dengan otot. Jadi teman-teman, kalau kalian suka nonton anime One Punch Man, gue saranin tonton anime ini. Cok, mantap intinya coy. Megami no Cafe Teras. Ketika nenek Hayato meninggal, dia berencana untuk menjual kafenya yang kumuh di tepi pantai. Tidak menyadari bahwa itu juga rumah bagi 5 wanita muda yang menyebut diri mereka keluarganya. Keputusan mereka untuk tetap membuka kafe meyakinkan Hayato untuk mencobanya. Tetapi, bahkan dengan niat terbaik mereka pun mungkin itu belum cukup. Dan bisakah dia bekerja dengan 5 wanita nakal ini? Apapun yang terjadi, apakah pekerjaan ini cocok untuknya si Hayato? Ya teman-teman, anime ini adalah adaptasi dari manga dengan judul yang sama. Jadi menurut gue anime ini bagus banget. Jadi ya gue saranin untuk tonton animenya. Karena bagi kalian yang udah pernah baca manganya, pasti kalian beruntung banget lah mendapatkan adaptasi anime ya kan. Pasti senang banget lah intinya ya kan. Jadi tonton animenya cok. Otonari ni Ginga. Sejak ayah mereka meninggal, Ichiro Kuga telah berjuang untuk menghidupi kedua adiknya hanya dengan sedikit warisan dan hasratnya untuk menggambar manga. Namun semakin sulit untuk memenuhi tanggung jawab dan tenggang waktu yang semakin besar. Terutama setelah 2 asisten terakhirnya berhenti untuk mengejar impian mereka. Saat dia mendekati titik puncaknya, Shiori Goshiki yang cantik dan sangat kompeten melamar untuk menjadi asisten barunya. Tapi ada sesuatu yang hampir seperti dunia lain tentang si Goshiki ini. Dan segera Kuga menemukan realitas terbalik ketika dia tiba-tiba menyatakan mereka bertunangan dan akan segera menikah teman-teman. Ya, penasaran kan? Ya, makanya tonton animenya. Isekai de cheat skill wo tenishita ore wa genshitsu sekai wo muso suru level up wa jinsei wo kaeta. Ya kayak gitu intinya judulnya cok, panjang banget. Kesempatan untuk kembali. Sebuah pintu misterius terbuka, mengundang seorang anak laki-laki yang telah diintimidasi secara brutal sepanjang hidupnya untuk mengambil langkah maju yang berani ke hal yang tidak diketahui oleh dirinya. Di sisi lain, dia menemukan tumpukan artefak yang tak ternilai dan dunia yang dipenuhi dengan sihir dan monster. Pengungkapan yang paling mengejutkan bagaimanapun adalah bahwa dia dapat membawa apapun yang dia inginkan kembali ketika dia kembali ke bumi. Tidak lama kemudian kehidupan ganda ini mengubah dirinya selamanya. Ya teman-teman, kalau kalian suka anime dengan MCA for Power dan pindah dunia, ya gua saranin tonton anime ini karena di sini kalian dapat melihat MC kita dapat ya pindah dunia seenak jidat dia lewat pintu doang. Intinya teman-teman tonton animenya. Hoshinoko. Hai Hoshino berusia 16 tahun adalah seorang idol berbakat yang cantik dan dipuja oleh para penggemarnya. Dia adalah personifikasi dari gadis muda yang murni. Tapi semua yang berkilau itu bukanlah emas. Goro Amini adalah seorang ginekologi atau dokter persalinan di desa dan penggemar berat air. Jadi ketika idol yang sedang hamil itu muncul di rumah sakitnya, dia sangat bingung dan terkejut. Goro menjanjikan persalinan yang aman, namun sebelum persalinan tersebut, dia dibunuh oleh sosok misterius. Ya, membuka matanya di pangkuan idol kesayangannya, Goro menemukan bahwa dia terlahir kembali sebagai Aquamarine Hoshino, putra Ai yang baru lahir. Dengan dunianya yang terbalik, Goro segera mengetahui bahwa dunia peridolan yang penuh dengan duri tersebut. Di mana bakat yang tidak selalu menghasilkan suksesan, akankah dia berhasil melindungi senyum Ai yang sangat dia cintai dengan bantuan sekutu yang esentrik dan agak gila? Ya, tonton aja animenya teman-teman. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke? See you, bye-bye.